Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-63 PRANJ. Masak begini saja gak becus. Masakanmu ini gak enak tahu gak? Piring berisi makanan yang baru saja matang itu terbang dilemparkan seseorang hingga pecah berkeping-keping. Makanannya berhamburan, mengotori lantai dapur yang baru saja dipel. Maafkan saya, Ibu. Wanita bertubuh gempal itu mendekat lalu menarik hijab lebar yang dikenakan menantu barunya. Seorang wanita asing yang sama sekali tidak ia sukai. Jika saja anaknya tidak membawa wanita itu kemari, mungkin pernikahan ini tidak akan terjadi. Kau itu harusnya bersyukur sudah dinikahi anakku. Kita yang AIDS karena kau tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Sekarang, bereskan ini semua. Aku gak mau tahu. Saat aku pulang nanti harus sudah rapi dan bersih. Sentak wanita itu kemudian pergi dari hadapan sang menantu yang kini terduduk di lantai yang kotor. Arumi, wanita itu menangis tergugu. Kabur dari sang ibu. Kini kehidupannya begitu prihatin. Dirinya yang berniat untuk mendatangi rumah temannya, malah terdampar di kota B dan bertemu dengan Harun. Pria baik hati yang menolongnya dengan menampung dirinya saat itu. Harun merupakan anak satu-satunya dari keluarga yang cukup berada di kampung itu. Orang tua Harun sendiri merupakan juragan beras. Arumi beruntung. Apalagi saat pria itu memutuskan untuk meminangnya. Harun menikahinya karena tidak mau jika mereka menjadi bahan gosip tetangga karena dia membawa wanita asing ke rumahnya. Lagi pula ia menyukai Arumi sejak pandangan pertama. Namun pernikahan mereka tidak direstui oleh ibunya Harun. Wanita itu merasa jika Arumi adalah wanita tidak baik yang tidak jelas asal-usulnya. Harun tetap menikahinya meski tanpa restu orang tua. Kegigihannya itu membuat Arumi luluh. Harun sangat baik padanya. Arumi beruntung. Setidaknya meskipun mertuanya selalu kasar dan tidak pernah menyukainya, namun ada sang suami yang selalu membelanya. Astagfirullah, astagfirullah. Arumi menyebut istighfar beberapa kali agar dirinya diberikan kesabaran dalam menghadapi ibu mertuanya itu. Wanita itu bangkit kemudian memunguti pecahan piring dan membersihkan makanan yang berserakan. Meski kerap kali mendapatkan perlakuan buruk, namun Arumi tidak pernah mengadu pada Harun. Biarlah. Ia akan terus bersabar dan mencoba untuk mengambil hati ibu mertuanya sebagaimana ia dapat menarik Haribu Chandra dulu. Beginikah jati Tiara waktu itu? Tidak pernah disukai oleh ibu mertuanya meskipun sudah menunjukkan sikap baik dan selalu mencoba untuk tampil sempurna. Arumi seketika ingat dengan Tiara. Wanita yang pernah terzolimi olehnya karena dirinya datang dan merusak rumah tangga wanita itu. Saat itu Arumi begitu jumawa karena mendapatkan perlakuan dari ibu mertua yang sangat baik. Kebalikan dengan Tiara yang selalu diperlakukan sinis oleh ibu mertuanya sendiri. Tapi sekarang, semuanya seolah terbalik. Arumi merasakannya, bagaimana rasa sakit hati karena perlakuan ibu mertua yang ketus padanya setiap hari. Dan parahnya, Bu Retno yang tak lain adalah ibu mertuanya itu kerap kali melakukan kontak fisik. Tidak hanya menyakiti secara lisan, ibu mertuanya itu juga sangat kasar. Tak segan memukul Arumi jika Harun tidak ada di rumah. Arumi menyeka air matanya. Ia tak boleh cengeng. Setidaknya dirinya sudah ditolong oleh pria yang 2 bulan ini telah sah menjadi suaminya. Ia tidak harus menikah dengan pria tua pilihan ibunya. Bismillah, aku pasti kuat. Aku harus bisa meraih hati ibu mertuaku. Semangat. Setidaknya Mas Harun sangat mencintaiku. Batin Arumi menyemangati diri sendiri. Arumi kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Ia terlihat seperti pembantu dibanding menantu di rumah ini. Rumah yang cukup besar ini harus Arumi bersihkan sendiri. Padahal sebelum menikah, Bu Retno memiliki seorang asisten rumah tangga. Namun sekarang, pembantu itu dipecat dan kini pekerjaannya dibebankan pada dirinya. Sungguh berbeda sekali kehidupannya setelah menikah dengan Arkan dan Harun. Arumi tidak mampu berkutik saat ini. Ia hanya pasrah menjalani hari-harinya yang begitu melelahkan ini. Jam menunjukkan pukul 8 malam saat ia sedang berduaan dengan suaminya. Saat-saat seperti inilah yang membuat Arumi bertahan. Harun selalu membuatnya nyaman.
Deh, sudah 2 bulan kita menikah. Apa belum ada tanda-tanda kamu hamil? Deh, Arumi terhenyak mendapatkan pertanyaan itu. Ia yang sedang menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya seketika terdiam. Senyumannya memudar, wajahnya pun memucat. Arumi tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa ia sudah tidak bisa hamil karena kecelakaan tragis yang membuat rahimnya harus diangkat saat itu. Anu, Mas, mungkin belum waktunya, ucap Arumi terbata-bata. Harun tersenyum. Ia mengelus kepala istrinya dengan lembut. Cinta perlahan hadir di antara keduanya meskipun pernikahan mereka terjadi begitu mendadak. Harun awalnya menikahi Arumi karena kasihan. Ia tak tega jika membiarkan wanita asing yang ditemuinya itu terlunta-lunta di jalanan. Iya, deh, tidak apa-apa. Kita terus berusaha ya. Gimana ibu? Apa dia baik padamu? Tanya Harun. Arumi terdiam kembali. Ingin rasanya mengadukan semuanya pada suaminya. Namun lidahnya terasa keluh saat ini. Ia takut jika suaminya malah akan bertengkar dengan ibunya nanti. Tok. Harun, keluarlah. Suara ketukan pintu kamar membuat Harun dan Arumi beranjak. Terdengar Bu Retno yang terus menggedor pintu kamar itu seolah ingin mengganggu waktu berdua mereka. Ceklek. Ibu, ada apa? Tanya Harun setelah membuka pintu kamarnya. Keluarlah. Ibu mau memperkenalkan seseorang padamu, ucap wanita bertubuh gempal itu. Harun menurut. Ia pun mengekori ibunya menuju ruang tamu. Kenalkan, ini Laras. Dia anak teman ibu. Kamu harus menikahinya. DUARE. Bagai disambar petir di siang bolong. Harun dan Arumi tercengang saat Bu Retno memperkenalkan seorang wanita cantik yang masih teramat muda itu. Ibu, apa-apaan sih? Aku sudah menikah. Mana mungkin aku menikah lagi? Bu Retno tersenyum lebar. Lirikan matanya terlihat sinis saat memandang Arumi yang berdiri di samping putranya. Kamu anak satu-satunya, Harun. Ibu ingin segera mendapatkan cucu. Si Arumi belum juga hamil sampai sekarang. Ibu mau kamu menikah dengan Laras, tegasnya. Ya ampun ibu, ini baru 2 bulan kami menikah. Arumi pasti akan hamil dan memberikan cucu untuk ibu. Ibu tenang saja, ucap Harun dengan tenang. Ia merangkul Arumi yang wajahnya terlihat semakin pucat itu. Bu Retno menarik sebelah sudut bibirnya ke atas. Baiklah, ibu beri waktu 3 bulan lagi. Jika dia tidak hamil juga, mau tidak mau, kamu harus menikahi Laras. Dan kamu, Arumi, kau harus rela di madu jika tidak bisa memberiku keturunan, ancam Bu Retno. Wanita itu tersenyum lembut ke arah wanita cantik yang tak lain adalah anak dari temannya. Wanita yang tentu saja menjadi menantu idamannya selama ini. Harun melirik istrinya. Ia pun menggenggam tangan Arumi kuat-kuat. Baiklah, aku akan menikahinya jika dalam 3 bulan Arumi tidak hamil juga, ucapnya yang membuat Arumi semakin terhenyak. Mas, Arumi terlihat cemas. Kamu jangan khawatir, sayang. Kita akan periksakan kandunganmu besok. Aku yakin kamu subur. Kita akan jalani program hamil. Kamu mau kan? Tanya Harun yang membuat Arumi mati kutu. Wanita itu terlihat sangat gelisah. Bagaimana dengan nasibnya setelah ini? Di madu? Sungguh ia tidak mau berbagi suami dengan wanita lain meskipun ia sendiri sadar dengan kekurangannya yang tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Sementara ketakutan dan kegelisahan dirasakan oleh Arumi, di tempat lain pengantin baru sedang merasa berbunga-bunga. 3 hari setelah pernikahan mereka, keduanya bagai biji yang tengah kasmaran. Tiada hari selain bercinta. Apalagi di rumah mereka sepi sunyi karena seluruh penghuni rumah itu yang sedang liburan. Tiara tengah membuat sarapan saat seseorang memeluknya dari belakang. Ya ampun, gimana aku mau masak kalau kamu peluk terus? Aku gak perlu sarapan. Makan kamu saja sudah kenyang, ucap Yuna seraya mengecup tengkuk istrinya. Rambut Tiara yang basah malah membuatnya bergairah. Ia tak bisa sedetik pun jauh dari istrinya. Ih, dasar Oms. Apa itu? Otak Emsum tahu gak? Bisakah kamu lepaskan tanganmu? Aku harus buat sarapan untuk kita berdua. Tiara mencibik kesal.
Yuna benar-benar seperti seorang anak kecil yang takut ditinggal ibunya. Kemanapun selalu mengekor. Sarapan beli saja. Gak perlu repot-repot, sayang. Ucap Yuna. Ia merekatkan pelukannya sehingga Tiara sulit untuk bergerak. Tiara membalikkan tubuhnya, menatap Yuna yang semakin ia telisik, semakin tampan dan menawan. Baru beberapa hari, ia sudah tidak melihat sahabatnya lagi di depannya ini. Yang ia lihat saat ini adalah suami tampannya yang gagah perkasa. Ah, andai Yuna segantel ini waktu dulu, mungkin Tiara tidak akan pernah membuka hati untuk pria lain. Tiara mengalungkan tangannya di leher Yuna. Sementara tangan Yuna masih melingkar di pinggang istrinya dengan erat. Posisi keduanya begitu intim. Tiara tidak pernah menyangka akan seintim ini dengan sahabatnya sendiri. Sahabat yang kini menjadi cinta. Kamu mencintaiku? Tanya Tiara dengan senyuman yang menggoda. Pertanyaan macam apa itu? Gak perlu ditanyakan lagi. Aku sangat mencintaimu. Bahkan sejak dulu saat kamu mencintai yang lain. Ucapnya sungguh-sungguh. Kenapa kamu tidak menyatakannya sejak dulu? Entah mengapa Tiara tertarik untuk mengupas perasaan suaminya. Perasaan yang terpendam sejak lama dan akhirnya bisa terungkapkan setelah penantian panjang. Karena aku menyayangimu, mengharapkan kebahagiaanmu. Aku takut kamu malah risih jika aku nyatakan perasaan saat itu. Aku relakan kebahagiaanmu dengan yang lain. Sampai akhirnya pria yang aku percaya bisa membahagiakanmu malah berkhianat. Di sanalah aku tidak percaya lagi dengan pria manapun yang dekat denganmu. Yakin jika hanya aku yang bisa membuat kamu bahagia, sayang. Tiara terenyuh dengan jawaban itu. Hatinya yang semula mati, seolah hidup dan bersemi kembali. Getaran dalam jiwa, seolah membangkitkan cinta yang telah terkikis akibat trauma, akibat pengkhianatan yang dilakukan pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Yuna, benar-benar telah menyembuhkan luka di hatinya. Aku juga mau bertanya satu hal padamu. Ucap Yuna. Matanya terus menatap lekat istrinya. Apa itu? Apa yang membuatmu menerimaku? Apa karena kasihan atau terpaksa? Tanyanya yang membuat Tiara sejenak menahan tawa. Kau ini ada-ada saja. Mana ada terpaksa? Kamu tahu, aku menerimamu karena Allah. Kamu selalu hadir dalam mimpiku setelah beberapa malam aku melakukan istihara. Awalnya aku ragu, namun bukankah Allah yang maha membolak-balikan hati manusia? Aku yang awalnya mati rasa padamu, kini sudah tidak lagi. Aku nyaman dan takut kehilanganmu. Yuna, apakah itu yang namanya cinta? Yuna tersenyum lebar. Kedua tangannya membingkai pipi istrinya dan mengusapnya dengan lembut. Cinta akan datang tanpa kita sadari. Namun rasa nyaman dan takut kehilangan telah menjawab semuanya. Aku bahagia, Tiara. Sangat bahagia. Terima kasih telah menerimaku dengan tulus. Aku janji akan membahagiakanmu. Mari menua bersama. Hanya maut yang akan memisahkan kita. Ucap pria itu seraya menempelkan jidatnya dengan jidat sang istri. Keduanya larut dalam suasana penuh haru dan romantis. Hingga akhirnya, Yuna melakukannya lagi. Meminta haknya berkali-kali pada istrinya yang membuatnya candu itu. Bosan. Keluar yuk jalan-jalan sekalian makan malam. Ajak Tiara pada Yuna yang saat ini tertidur tanpa mengenakan pakaian. Seharian ini mereka habiskan waktu berdua. Hanya berdua tanpa ada gangguan dari siapapun. Tiduran, berhubungan badan, makan berdua, mandi bersama hingga tertidur lagi. Begitu seterusnya hingga senja. Memangnya kuat? Gak pesan makanan online saja. Lemas sih gara-gara kamu. Tapi daripada di rumah terus, yang ada kamu minta lagi dan lagi. Kamu seperti bayi besar yang rakus, tahu gak? Yuna terkekeh geli melihat Tiara yang kewalahan menghadapinya yang terus saja bergairah jika di dekatnya. Hasrat itu selalu menggebu-gebu tiap kali berdekatan dengan istrinya. Hahaha, maafkan aku ya sayang. Tubuhmu canduku. Aku benar-benar bisa gila jika tidak menyalurkannya. Ya, tapi kan masih ada hari esok. Tulangku bisa-bisa remuk. Baru 3 hari kita menikah. Gimana nanti? Masa sih? Bukannya kamu juga menikmatinya? Ledek Yuna. Sikap jahilnya membuat Tiara gemas dan refleks mencubit pinggang pria itu. Au, sakit. Hani. Cubitanmu benar-benar mematikan. Ucap Yuna.
Lagian ngeledek terus sih. Ayo, keluar yuk. Pengen jalan-jalan nih. Aku bosan. Karena Tiara terus merengek manja, akhirnya Yuna pun mengiyakan permintaan istrinya itu. Meski sebenarnya ia lebih senang di rumah saja karena bisa berduaan tanpa ada yang mengganggu. Setelah mandi dan rapi, keduanya pun keluar bersamaan dan masuk ke dalam mobil mewah Yuna. Tiara begitu anggun dengan balutan gamis berwarna army senada dengan kemeja yang Yuna gunakan. Niatnya mereka ingin jalan-jalan di dekat alun-alun kota. Di sana kabarnya ada kafe yang cukup terkenal karena tempatnya yang strategis juga makanannya yang enak-enak. Makan dulu yuk, baru nongkrong di alun-alun. Ajak Yuna yang dibalas anggukan mantap oleh Tiara. Keduanya berjalan dengan mesra, bergandengan tangan menuju sebuah kafe yang cukup ramai. Duduk di bangku yang cukup strategis, mereka menunggu pelayan datang sambil mengobrol akrab. Keduanya berhadapan dengan tangan saling tertaut dan terlihat sangat mesra. Pasangan cantik dan tampan itu menjadi pusat perhatian beberapa orang yang datang. Mereka kagum melihat pasangan yang begitu serasi itu. Seorang pelayan kafe menghampiri. Saking ramai dan sibuknya, ia tidak melihat siapa tamunya yang ia hampiri. Pria itu mengulurkan kertas menu pada tamunya yang baru datang itu. Selamat datang di Me Cafe. Silahkan tuan dan nyonya. Mau pesan apa? Tiara mendongak, merasa tidak asing dengan suara pelayan itu. Benar saja, seketika dirinya terbelalak melihat siapa pelayan kafe itu. Seseorang berseragam serba hitam itu pun sama terkejutnya. Raut ramahnya seketika suram tatkala melihat kebersamaan Tiara dengan suaminya. Mas Arkan? Bersambung.